Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Hadi dan pastinya di Mesuhu Cafe. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bakalan coba membuat sebuah perbandingan berkenaan dengan kecepatan masa seduh atau durasi seduhan antara moka pot aluminium dengan moka pot stainless. Jadi tujuan saya itu adalah untuk memudahkan teman-teman dalam memilih jenis moka pot ya yang cocok atau yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi khususnya buat teman-teman pemula dan juga teman-teman ya mana tahu teman-teman yang belum punya moka pot stainless atau sebaliknya ya punya moka pot stainless tapi tidak punya moka pot aluminium. Dan mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam memilih jenis moka pot yang teman-teman inginkan. Dan sekaligus untuk menambah pengetahuan kita juga teman-teman. Dikarenakan di setiap logam dan juga bahan yang dimiliki oleh moka pot ini sudah pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi tidak mentok hanya di kecepatannya saja ya. Jadi banyak penilaian-penilaian lain yang bisa kita nilai. Nah, jadi saya kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk menghemat waktu ya, saya akan coba menjelaskan lebih detail di video-video selanjutnya. Tapi untuk kali ini, teman-teman, jadi sebatas tentang perbandingannya saja. Dan semua yang saya jelaskan ini adalah sesuai dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang saya miliki, teman-teman. Dan juga, teman-teman, video yang saya tampilkan ini itu real tanpa rekayasa teman-teman dan semuanya dengan resep yang sama dan juga dengan kategori moka pot yang tidak jauh beda ya. Artinya yang satu saya menggunakan moka pot yang ukuran 3 cup, yang satu yang jenis stainless ini lebih kurang dia berada di 4 cup ya, tapi tidak jauh beda. Tapi walaupun begitu teman-teman nanti bisa melihat ya seperti apa perbandingannya. Dan sekarang langsung aja kita seduh moka potnya, dan supaya lebih jelas, pastinya teman-teman jangan kemana-mana, tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai.
Oke, teman-teman semuanya, dan barusan teman-teman sudah melihat proses penyeduhannya. Nah, jadi dari sini teman-teman, dari video ini, saya bakalan coba membuat beberapa penilaian dan juga kesimpulan ya, dari hasil proses penyeduhan yang barusan kita lakukan tadi. Dan sekarang langsung aja teman-teman, untuk yang pertama sekali kita bisa melihat dari mocha pot stainless ya, lebih dulu. Dan harus kita akui teman-teman, mocha pot stainless itu kecepatan seduhannya itu lebih cepat dibandingkan mocha pot yang terbuat dari aluminium. Perbedaan masa seduhnya itu lumayan jauh ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman, tadi untuk mocha pot stainless itu ekstraksinya keluar di 1 menitan, itu ekstraksi kopinya sudah keluar. Penyelesaian seduhannya itu di 2 menitan lah, lebih kurang ya. Jadi selesai dia di 2 menit sudah selesai semua teman-teman. Nah, jadi untuk mocha pot aluminium kita bisa lihat tadi selesai di 3 menit 48 detik ya, lebih kurang ya teman-teman. Dan untuk keseluruhannya itu selesai lebih kurang di 5 menit itu baru selesai. Jadi lumayan jauh jarak perbedaannya. Tapi it's okay teman-teman. Namanya aja alat. Sudah pastinya di setiap alat itu pasti ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi kita sudah coba menilai ya pada bagian waktunya, dan sekarang kita coba nilai dari flow ataupun alirannya. Kira-kira dari hasil pengamatan yang sudah kita lihat tadi, kira-kira seperti apa flow-nya ya antara mocha pot stainless dan juga aluminium ya. Kita mulai dari aluminium. Jadi untuk mocha pot aluminium ya, itu kalau saya lihat ya, kalau menurut penilaian saya ya, itu alirannya teman-teman ya, kalau saya lihat itu dia lebih stabil, kemudian flow-nya itu santai gitu ya, soft ya, lembut. Dan juga hasil ekstraksi kopi yang kita lihat tadi itu hasilnya sepertinya lebih legit aja ya kelihatannya, hasil kopinya itu lebih kental ya. Nah, jadi itu saya kira sebuah kelebihan juga walaupun dia tidak terlalu cepat ya. Nah, jadi saya kira seperti itu kalau di bagian flow-nya. Jadi mocha pot aluminium itu lebih konsisten dan juga lebih stabil ya untuk flow-nya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk mocha pot stainless ya, kalau kita lihat, kalau kita nilai ya, menurut saya kalau kita nilai dari flow-nya ya teman-teman, flow-nya itu tadi kita bisa lihat dia terlihat sedikit lebih deras ya dibandingkan dengan aluminium. Dan kemudian untuk finishingnya juga kelihatan lebih spontan teman-teman. Jadi nggak seperti aluminium. Kalau aluminium tadi kan lebih soft ya. Ya walaupun kalau masalah kecepatan, saya kira stainless lebih unggul teman-teman. Itu tidak bisa dipungkiri karena sudah beberapa kali saya melakukan uji coba. Memang logam stainless itu lebih cepat ya kalau berbicara tentang kecepatan ekstraksi ya. Khususnya mocha pot teman-teman ya. Nah kalau alat masak saya nggak tahu. Tapi kalau mocha pot, beberapa kali saya melakukan uji coba memang mocha pot stainless itu lebih cepat. Dan juga saya sering menyeduh kopi dengan menggunakan stainless. Ada beberapa kali. Dan untuk rasa teman-teman. Jadi tadi kan kita tidak buat gambaran ya. Bagaimana rasa dari hasil kopi yang sudah kita seduh tadi. Dan juga mungkin ada kelebihan dan juga kekurangannya yang lebih detail ya. Tapi saya kira itu bakalan kita bahas di video-video berikutnya aja nanti ya. Dikarenakan kalau kita bahas sekarang saya kira videonya terlalu panjang ya. Jadi kita buat sesi khusus nanti ya, setidaknya kita sharing-sharing aja teman-teman ya, sesuai dengan pengetahuan yang kita punya. Dan setidaknya bisa membantu teman-teman semuanya, khususnya yang baru-baru pakai mocha pot ya. Dan juga mungkin yang belum punya mocha pot ya, mungkin stainless ataupun aluminium. Tetapi begini teman-teman, yang intinya adalah bukan masalah siapa cepat dan lambat, tetapi seberapa baik kopi yang dihasilkan, karena dengan ekstraksi yang stabil dan lancar dan juga maksimal, itu akan sangat menentukan rasa dan juga kenikmatan dari hasil kopi yang kita proses secara manual dengan menggunakan alat mocha pot. Oke, baik teman-teman semuanya, saya kira untuk kali ini cukup di sini aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Dan
Mudah-mudahan ya dengan video ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam memenuhi kebutuhan ngopi teman-teman setiap hari, khususnya dengan menggunakan alat kopi Moka Pot. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.